teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Fadila dengan NIM 22134000004. Di sini di video learning journal ke-14, dimana ini adalah video learning journal terakhir. Alhamdulillah. Di learning journal ini, seperti biasa saya akan mereview kembali pertemuan mata kuliah public speaking di hari Selasa hari ini. Nah, seperti biasa ada 3 orang yang menjadi public speaker, tapi karena ini pertemuan terakhir dan hanya tersisa 2 seorang public speakernya. Yang pertama itu ada Nur Hasanah dan yang kedua itu ada Nur Fadilah, sama-sama Nur. Yang pertama itu Nur Hasanah, dia tuh ngejelasin atau enggak, dia tuh kayak ngeceritain apa aja rangkaian skin care dan makeup yang dia punya untuk makeup sehari-hari kayak gitu. Sebenarnya banyak banget ya produknya dan lumayan pricey ternyata. Terus yang kedua ada Nur Fadilah, dimana Nur Fadilah ini dia ngeceritain tentang ngasih materi tentang arti dari surat Al-Fatihah gitu. Kayak guru ya guys. Terus ada juga teman-teman yang mempresentasikan materi mengenai ice breaking, yaitu kelompok 5. Nah, tema yang tadi itu kan materinya mengenai ice breaking. Terus ice breaking itu apa ya? Nah, ice breaking itu merupakan suatu kegiatan kecil untuk mengalihkan situasi yang tegang, yang membosankan, yang tidak rileks menjadi rileks, menjadi hiperaktif, yang menjadi semangat. Pokoknya suatu kegiatan kecil yang audiensnya itu kembali bersemangat gitu. Terus kapan ya ice breaking ini digunakan? Ice breaking ini digunakan ketika audiens atau peserta didik atau murid itu merasa bosan, merasa tidak nyaman dengan situasi. Makanya di situ guru ataupun public speakernya harus peka terhadap tanda-tanda kebosanan para audiensnya supaya nanti bisa ngebangun ice breakingnya. Terus manfaat ice breaking ini tuh yang pertama melatih kerjasama antara audiens, terus melatih kefokusan, terus nantinya juga manfaatnya bikin audiens semangat lagi, nggak ngantuk, nggak bosan, kayak gitu. Terus ada beberapa macam atau jenis dari public speaking ini sendiri. Apa ya? Jenis ice breaking itu yang pertama ada fun story, kayak misalkan cerita-cerita gitu, atau misalkan sambung cerita dari public speaker ke audiens satu-satu yang nyambung tapi yang seru juga. Terus yang kedua ada lagu. Terus yang ketiga ada tebak-tebakan, kayak tebak-tebakan pantun, tebak-tebakan anything lah, pokoknya yang masuk ke tebak-tebakan aja. Terus yang keempat ada terus ada tepuk-tepuk, sama yang terakhir ada cerita rakyat kayak gitu. Terus sebenarnya tadi di kelas itu diarahin tapi dikasih contoh tentang ice breaking dan ternyata seru banget. Tadi dikasih contoh tentang tepuk-tepuk, lagu-lagu, fun story, terus cerita rakyat. Tapi menurut saya yang paling seru itu adalah fun story dan cerita rakyat. Kalau fun story itu kan nyambung gitu ya, dan itu kita jadinya harus mikir, dan kalau misalkan kitanya lola itu tuh dihukum. Terus kalau misalkan cerita rakyat itu kita juga harus fokus juga dan harus cepet-cepetan juga supaya nggak kalah, karena yang kalah dihukum. Itu adalah kuliah mata public speaking di hari Selasa hari ini. Dan sedikit informasi mengenai UAS. Ternyata UASnya juga sama kayak kemarin, kayak kita harus menjadi public speaker ke minimal 3 orang dengan waktu 40 menit. Oh my god. Waktu 40 menit. Terus videonya tuh harus sinematik gitu loh, kayak jangan dari satu sisi doang si kameranya, jadi kayak harus gitu. Terus pengumpulannya tuh minggu depan. Oh my god, ini nggak ada jeda banget ya.
benar-benar minggu depan, jadi kita ngos-ngosan. Dan udah selesai mata kuliah public speaking, tinggal UAS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.